pertama kasus di luar Jawa Bali, terlihat bahwa kasus harian memang sudah meningkat ke 499 dengan transmisi lokal sebanyak 496 dan kasus berdasar PPLN sekitar 3 orang dan tingkat kematiannya per tanggal 30 Januari adalah 2 orang dan kasus aktifnya adalah 3.326 dari 61.713 kasus aktif. Artinya proporsi kasus aktif di luar Jawa Bali adalah 5,4%. Namun kita harus juga waspada karena kita lihat dari kasus reproduksi efektif atau RT COVID-19 itu di Sumatera naik menjadi 1,02, di Kalimantan menjadi 1,01, Maluku 1,08, Provinsi Papua 1,05, Nusa Tenggara 1,03, dan Sulawesi 1. Dan ini sudah dilihat dari data di Kementerian Kesehatan, beberapa provinsi seperti Sumut, Kaltim, Sulet, Sulsel, Jayapura, itu sudah dilihat kasus Omikronnya sudah masuk dari transmisi lokal. Namun kalau kita ketahui bahwa dari tingkat bed occupancy rate di luar Jawa Bali ini bornya 7%, sedangkan secara nasional itu adalah 13,89%. Dan kalau untuk Sumut masih 5%, Kaltim 2%, Sulut 1%, Sulsel 1%, di Papua adalah tingkatnya 2%. Nah, kemudian kalau kita lihat ke depan, di luar Jawa Bali akan ada perpanjangan, yaitu tanggal 1 sampai dengan 14 Februari, berdasarkan level assessment pandemi, baik itu terkait dengan transmisi komunitas atau tingkat penularan, kasusnya, tingkat kematian, dan juga rawat inap, dan juga responsnya terkait dengan testing, tracing, dan treatment. Tentu masih memperhatikan vaksinasi dosis yang di bawah 50%, dan ini berterima kasih kepada TNI Polri bahwa Maluku sudah meningkat ke 67,7%, Papua Barat di 47,6%, namun Papua masih 27,4%. Seiring dengan di Jawa Bali, maka masa karantina PPLN juga tadi diusulkan dan diputuskan oleh Bapak Presiden juga untuk 5 hari bagi yang sudah divaksinasi 2 kali dan 7 hari bagi WNI yang belum divaksinasi lengkap. Dan tentunya terkait dengan kebijakan isolasi mandiri tadi diusulkan 5 hari untuk pasien tanpa gejala, dan khusus untuk Batam, Bintan, Karimun itu PPLN akan masuk dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Satgas, kemudian juga SK Gubernur Riau tentang kawasan pariwisata bersama skema daripada travel bubble-nya, dan juga Dirjen Imigrasi tentang bebas visa kunjungan khusus wisata dalam rangka travel bubble di kawasan Batam, Bintan dari Singapura, dan tentunya dipersiapkan adanya ferry yang akan ditingkatkan jumlahnya menjadi 2 di awal bulan Februari, itu baik ke kawasan Nongsa maupun kawasan Lagoy. Dan mungkin sesudah travel bubble yang diputuskan hari ini 5 hari, mereka bisa bergerak ke wilayah lain di Indonesia. Kemudian selanjutnya dari PPKM tanggal 1 sampai dengan 14 Februari nanti, jumlah kabupaten kotanya adalah menurun dari jumlah yang di level 1 ada 164 kabupaten kota, kemudian level 2 ada 219 kabupaten kota, dan level PPKM 3 itu ada 3 kabupaten kota, yaitu di Jayawijaya, Yapen, dan kota Jayapura. Selanjutnya Bapak Presiden juga memberi arahan agar dosis lanjutan atau booster di luar Jawa untuk ditingkatkan. Saat sekarang secara nasional dosis ketiganya 2,3%, dan luar Jawa Bali sebesar 1,6%, dan ini yang tentu akan didorong agar luar Jawa Bali bisa seimbang dengan yang di Jawa Bali. Selanjutnya terkait dengan kebijakan perekonomian, tadi arahan Bapak Presiden agar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemulihan ekonomi, baik itu di sektor kesehatan
kemudian perlindungan sosial, dan dari sektor perekonomian ini untuk terus didorong front loading di kuartal pertama ini. Regulasi terkait dengan PPNBM ini terus difinalisasi dan mungkin dalam waktu dekat ini akan keluar, baik itu yang untuk sektor otomotif, kemudian sektor properti, maupun juga perlindungan sosial yang pembantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Nah, tentu kita juga perlu untuk meningkatkan serapan anggaran, karena ini tentu akan terkait dengan akan adanya Susenas di bulan Maret-April tahun ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.